Oke, my friend. Halo guys, pemirsa. Inilah kaldera Gunung Tambora di Kabupaten Bima dan Dompu, Nusa Tenggara Barat. Sekali lagi ini gunung yang pernah mengguncang dunia. Letusannya luar biasa, membuat banyak perubahan peradaban. Ya, saya akhirnya pada hari ini Rabu 5 Januari 2022 sampai di puncak Gunung Tambora. Tambora waspada. Apa yang sebenarnya terjadi? Gunung berapi Tambora di Pulau Sumbawa kembali menggeliat. Ada yang bahkan menyebut Tambora bangun dari tidur panjangnya selama lebih kurang 200 tahun. Tapi saat saya mengunjungi kaldera Gunung Tambora pada awal Januari 2022, gunung ini sebenarnya tidak benar-benar tidur pulas. Kawahnya aktif, terutama di kerucut parasit kaldera Tambora yang terus mengeluarkan asap dan solvatara. Gunung api Tambora berketinggian 2.850 mdpl ini terletak di wilayah Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat dengan posisi geografis di 8,25 derajat lintang selatan dan 118 derajat bujur timur. Pada tahun 1815 gunung berapi ini mengguncang dunia lewat letusan katastrofiknya yang meninggalkan jejak kerusakan dahsyat dan kaldera mahal luas. Letusan Tambora pada waktu itu dianggap ikut mengubah peradaban di Eropa Utara hingga Barat akibat musim dingin ekstrim yang tercipta. Di Sumbawa, letusan Tambora mengubur kerajaan-kerajaan tua seperti Kerajaan Sanggar, Pekat, dan Tambora, menghanguskan beribu-ribu hektar lahan di sekitarnya. Jejak hujan abu dan pasir, kerikil, kerakal hingga bom vulkaniknya masih bisa dilihat sampai hari ini. Endapan material letusan atau tephra menghampar luas, mendominasi sektor timur laut gunung ini hingga perairan Laut Flores di Teluk Sanggar. Beberapa tahun lalu saya menelusuri jalur Mahapralaya ini dari sektor Piong di timur Laut Tambora hingga puncaknya. Sepanjang perjalanan lebih kurang 25 km yang bisa dilihat hanyalah endapan tebal pasir dan batu vulkanik yang ditumbuhi semak belukar, terutama alang-alang. Tidak ada permukiman penduduk dan aktivitas manusia di sepanjang wilayah luas ini. Vegetasi hutan berupa pohon keras sangat langka, bahkan nyaris tidak ada. Setelah 200 tahun, ternyata situasi di lereng Tambora hampir tidak banyak berubah. Letusan Gunung Tambora masuk dalam sejarah dunia sebagai 5 besar letusan akbar di planet ini, termasuk letusan Gunung Toba, Gunung Krakatau, dan Gunung Samalas. Nah, Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi di Badan Geologi Kementerian ESDM sejak Selasa 10 Maret 2026 pukul 10.00 waktu Indonesia bagian tengah menaikkan level aktivitas Tambora dari aktif normal menjadi waspada atau level 2. Apa yang sebenarnya terjadi Tambora? Para ahli dan pengambil keputusan di lembaga pemerintah ini menaikkan status Tambora berdasarkan indikator melejitnya gempa vulkanik dangkal selama hari sebelumnya. Gempa-gempa vulkanik dangkal atau gempa vulkanik tipe B ini menandakan ada pergerakan magma secara intens di dekat permukaan kawah gunung. Kedalaman magmanya yang berusaha keluar ini umumnya kurang dari 1 km dari permukaan kawah aktif atau kaldera. Mari kita simak data kegempaan Gunung Tambora pada Senin 9 Maret 2026 atau sehari sebelum dinaikkan status aktivitas vulkaniknya. Sepanjang 24 jam pada hari itu tercatat 1 kali gempa guguran dengan amplitudo 11 mm dan lama gempa 38 detik. Lalu 10 kali gempa vulkanik dalam dengan amplitudo 8 sampai 55 mm, lama gempa 9 hingga 19 detik. Berikutnya terekam 7 kali gempa tektonik lokal dengan amplitudo 20 hingga 55 mm dengan lama gempa maksimal 58 detik. Data terakhir adalah munculnya 5 kali gempa tektonik jauh dengan amplitudo 4 hingga 55 mm dan lama gempa maksimal 213 detik. Hari berikutnya atau Selasa 10 Maret 2026, data kegempaannya adalah sebagai berikut. Terjadi 1 kali gempa guguran dengan amplitudo 10 mm dan lama gempa 60 detik. Gempa vulkanik dangkal tercatat 11 kali dengan amplitudo 5 hingga 45 mm dengan durasi gempa berkisar 11 hingga 20 detik.
Terekam 8 kali gempa tektonik lokal dengan amplitudo 4 hingga 56 mm dengan lama gempa 34 hingga 43 detik. Sementara gempa tektonik jauh sebanyak 5 kali dengan amplitudo 5 hingga 56 mm dengan durasi gempa maksimal 200 detik. Pada hari Rabu 11 Maret 2026 terjadi 2 kali gempa guguran dengan amplitudo 5 hingga 6 mm dan lama gempa 64 hingga 70 detik. Gempa vulkanik dangkal melesat menjadi 25 kali dalam sehari dengan amplitudo 5 hingga 50 meter dengan durasi gempa 60 hingga 201 detik. Terekam 10 kali gempa tektonik lokal dengan amplitudo 7 hingga 52 mm dengan durasi gempa berkisar 25 hingga 44 detik. Sedangkan gempa tektonik jauh tercatat 10 kali dengan amplitudo 3 hingga 56 mm dengan lama gempa berkisar 60 hingga 201 detik. Pengamatan visual secara umum dalam beberapa hari itu gunung api tertutup kabut 0 hingga 2 dan 0 hingga 3. Asap kawah tidak teramati, cuaca berawan hingga hujan, angin lemah hingga sedang ke arah timur laut dan barat daya. Pihak berwenang dalam hal ini Badan Geologi mengeluarkan rekomendasi sebagai berikut. Pada tingkat aktivitas level 2 atau waspada, masyarakat di sekitar Gunung Tambora serta pengunjung atau wisatawan direkomendasikan untuk tidak memasuki atau melakukan aktivitas di dalam radius 3 km dari pusat aktivitas Gunung Tambora. Selain itu, masyarakat juga tidak diperbolehkan turun ke dasar kaldera, tidak mendekati kerucut parasit Doro Avitoi maupun Doro Avibou, serta tidak mendekati lubang-lubang tembusan gas yang terdapat di dasar kaldera. Masyarakat juga diimbau untuk mewaspadai potensi bahaya guguran atau longsoran batuan pada tebing dan dinding kaldera yang sewaktu-waktu dapat terjadi akibat ketidakstabilan lereng. Masyarakat di sekitar Tambora, terutama di wilayah paling dekat, diminta untuk mengikuti informasi dari Pusat Pengamatan Gunung Api Tambora di Desa Doropeti. Balai Taman Nasional Tambora juga telah mengeluarkan peringatan kepada masyarakat di hari yang sama. Tidak ada pernyataan penutupan akses atau jalur pendakian ke Gunung Api Tambora. Kepala Balai Taman Nasional Tambora, Abdul Aziz Bakri, dalam pernyataan tertulisnya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, tidak panik dan tidak menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Demikian Bolo, Sobat Vulkanovlog dan pemirsa dimanapun berada. Semoga informasi tentang perkembangan terkini Gunung Api Tambora ini bermanfaat untuk Anda dan kita semua. Kita akan terus mencermati perkembangan aktivitas vulkanik gunung ini dan tentu saja gunung berapi aktif lainnya. Salam sehat, salam tangguh.